One must be a sea to receive a polluted stream without becoming impure. Di awal film nampak memperlihatkan sang tokoh utama kita, sang penyelamat dunia, yaitu Tony Stark, si Iron Man, sedang hiber-hiberan dengan kawan baiknya, Kolonel Rhodes, sang War Machine. Watch and learn. Dikarenakan sudah terlalu lamanya mereka tidak berhadapan, tidak gelut dengan para penjahat, hingga kebosanan pun terasa menghinggapi diri mereka. Ditambah lagi, jirah besi mereka harus juga sesekali digunakan karena khawatirnya kaku serta karatan, hingga inilah yang terjadi. Well, there goes the paint job. Sebagai sang Iron Man, tentu saja Tony sudah menghadapi berbagai macam musuh yang bukan hanya canggih, tapi juga membahayakan bagi dunia. Hingga Tony berkeinginan sebelum hal itu terjadi, mereka sudah bisa mengantisipasinya dan mencegah sedini mungkin. Dan karena otaknya yang memang sangat jenius, dia bahkan telah membuat satelit yang dinamakan satelit Howard, yang nantinya satelit tersebut bisa memantau segala aktivitas manusia di seluruh dunia, dan dia bekerja sama dengan SHIELD selaku keamanan di negara Amerika Serikat untuk mengoperasikan satelit tersebut. Tentu saja peluncuran satelit tersebut sangatlah disambut positif, walaupun ada beberapa pihak yang menentang dan berusaha untuk menggagalkan peluncuran tersebut. Karena dianggap manusia sudahlah tidak lagi memiliki privasi di dalam kehidupannya, dan potensi pelanggaran akan hak-hak pribadi pun sudah pasti akan ada, hingga inilah yang terjadi. Terlihat beberapa orang tentara bayaran yang mengenakan armor besi. Mereka menyebut diri mereka sebagai The Raiders, nampak menyerang Iron Man dan War Machine. Mereka ini termasuk dari segelintir orang yang tentunya tidak menginginkan apabila nantinya satelit tersebut berfungsi dan segala aktivitas mereka akan terpantau pastinya. Jamming our comms. Scramble our interceptors and get them out there. Pada akhirnya diketahui kalau ternyata di belakang The Raiders ada seseorang yang jauh lebih hebat dan sangatlah kuat dari mereka. Tampak seseorang dengan armor yang sangat aneh, dengan bola-bola yang nampak keluar dari tangannya, telah berada di pusat pengendali satelit yang sebentar lagi akan diluncurkan. Hingga Tony yang baru saja tiba di lokasi sudah mendapati ruangan yang penuh dengan semacam molekul-molekul kecil akibat dari bola-bola yang keluar dari orang tersebut. Saat Tony menemukan sang penyusup, segera saja dia melakukan counter attack guna melindungi orang yang masih tersisa, dan dia juga coba memastikan agar satelit bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi betapa terkejutnya Tony, semua serangannya bisa dipatahkan seketika itu juga. Bahkan sesaat setelah kepergian Monroe tersebut, tiba-tiba Tony mendengar Kolonel Rhodes yang sedang mencari dirinya. Dan mana kalau Tony menyadari bahwa efek dari bola yang keluar dari tangan Monroe tersebut bisa menghancurkan, inilah yang terjadi. Natasha yang diperintahkan oleh Nick Fury untuk menemui Tony dengan bergegas membawa Tony ke helicarrier, sementara anggota SHIELD yang lainnya akan terus mencari keberadaannya Rhodes. Singkat waktu, Tony yang saat ini adalah satu-satunya orang yang selamat yang pernah berhadapan langsung, bahkan melihat wajah sang Monroe, dimintai keterangannya oleh Nick. Bahkan dia dilarang untuk pergi sampai SHIELD berhasil mengungkap siapa dan motif apa hingga mereka melakukan ini semua. Sorry, Fury. Gotta go. Melihat Iron Man pergi, Nick Fury segera saja memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membawa Tony Stark kembali.
Tapi Tony yang berkeinginan untuk menyelidiki semuanya tentu saja tidak mau membiarkan dirinya tertangkap, hingga inilah yang terjadi. Sorry, Tasha. You bastard. Sin lalu memperlihatkan kepada seorang wanita yang tengah berbicara dengan anak muda yang wajahnya adalah wajah di balik topeng mandroid yang telah Tony hadapi. Sang pemuda bernama Ezekiel Stan dan sang wanita dipanggil dengan nama Sasha. Tampak dia seperti menaruh ketidaksukaan terhadap semua orang, terlebih terhadap Tony Stark. Tony yang barusan mendapatkan bangunan pengendali telah hancur, anak buah bahkan sahabatnya sendiri telah tewas, tampak mendatangi Pepper Potts yang tengah liburan di villa pribadi sang Iron Man, guna memintanya menyelidiki transaksi di pasar gelap tentang sebuah teknologi biologis yang bisa membuat armor yang seperti dia lihat, bahkan seperti armor tersebut memiliki kehidupannya sendiri. Customized artificial neurons are working in conjunction with the human nervous system. Their most recent activity has been in Karachi, Pakistan. Pada akhirnya didapat sebuah tempat di Karachi, Pakistan yang tampaknya pernah melakukan aktivitas baru-baru ini. Mendapati informasi tersebut, Tony segera saja bergegas dengan menenteng koper baju besinya. Akan tetapi bukan Tony namanya kalau dia menyerah dengan begitu saja, hingga kembali kejar-kejaran pun terjadi di antara Tony Stark dengan para mandroid. Bahkan tampilan visual dari mandroid pun sudah beralih kepada sensor gerak. Namun tetap saja itu bukanlah tandingan sang Tony Stark, hingga inilah yang terjadi. All androids have been destroyed. Sin lalu kembali memperlihatkan Stan dengan teknopornya. Dia berambisi untuk menguasai dunia dengan mesin-mesin di seluruh penjuru dunia, dan itu akan dia mulai dengan satelitnya Tony Stark. Di suatu tempat, tepatnya di Karachi, Pakistan, tampak sebuah transaksi ilegal antara Advanced ID Mekanik atau yang disingkat dengan AIM dengan para pemesan, hingga tiba-tiba ya, satu lagi sosok penghukum yang kita kenal dengan nama The Punisher, sang prankcaster yang namanya sudah melegenda. Bahkan dia sudah memantau pergerakan mereka sedari awal kedatangan. Dan saat dia ingin menghabisi semua bandit-bandit, tiba-tiba Tony mulai mengorek informasi tentang klien-klien yang sudah pernah AIM tangani, hingga ditemukanlah sebuah nama yang sudah Tony kenal dengan sangat baik. Dan betapa beruntungnya Tony manakala The Punisher menginfokan dia memiliki semua data-data yang Tony butuhkan. Hingga akhirnya didapatlah sebuah informasi bahwasannya sang teknopor adalah Ezekiel Stan, putra dari Obadiah yang pernah bekerja di perusahaannya Tony, yang mana pernah dia bunuh karena obsesinya yang sudah sangat kelewat jauh. Tony yang mendapatkan info segera saja mencari Stan dengan menggunakan data jaringan dari S.H.I.E.L.D. hingga didapatlah sebuah tempat, yaitu Shanghai. Aksi yang telah dilakukan oleh Tony tentu saja diketahui oleh pihak S.H.I.E.L.D. hingga dia yang memang sedang diburu kembali harus berurusan dengan anak buahnya Nick. Panah Hawkeye tepat mengenai armor Iron Man, hingga tiba-tiba singkat cerita, Tony yang sudah berada di Shanghai, tepatnya di sebuah tempat yang dulu pernah Tony jadikan sebagai pabrik pembuatan senjata, hingga dia menutupnya
dan pada akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Obadiah. Tony yang merasa bersalah atas kematian sang ayah berusaha untuk coba menasehati Stan agar dia menghentikan kegilaannya dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang Tuhan ridhoi. Hingga Tony yang coba menyentuh Stan tiba-tiba Stan tersenyum dengan senangnya, manakala Iron Man, sang pahlawan banyak orang, diam tak bergerak akibat teknologi yang telah dia ciptakan. Dia membacot kalau Iron Man sudahlah usang, dia hanyalah bagian dari masa lalu. Dan sekarang Stan dengan teknopornya adalah masa depan. Dengan teknologi nanonya, dia yang akan menguasai dunia dan dia nanti yang akan mengatur semuanya. Tony yang mendapatkan benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya mulai bisa merasakan kalau benda itu perlahan-lahan telah menguasai armornya. Tapi terlihat kalau Stan pun masih belum bisa menguasai armor organik tersebut. Bahkan terlihat dia pun coba dikuasai oleh nanobot yang telah dia ciptakan. Hingga inilah yang terjadi. Terlihat Tony dan Stan yang sudah berada di helicarrier, dan betapa terkejutnya Tony manakala dia mendapati kalau Rhodey masih hidup dan saat ini dia tengah mendapatkan perawatan yang intensif walaupun dia belum menunjukkan gejala-gejala siuman. Dan tiba-tiba All stations, unknown program is hacking into our system. terlambat. Tanpa disadari kalau teknopor milik Stan telah menyusup hingga server utama helicarrier telah diambil alih. Bahkan Howard sudah diambil alih juga dengan menggunakan jaringan SHIELD. Tampaknya Stan memang ingin menguasai dunia karena Howard punya kemampuan untuk mengakses setiap jaringan komputer di seluruh dunia. Dan jika satelit militer diretas, kiamat sudah. Hingga Tony memiliki sebuah cara gila untuk dapat mereboot Howard. I'm pretty sure I can survive for 5 minutes without this old heart of mine. Tampak Stan yang sudah berada di antara mereka. Dan Tony dengan kondisi yang lemah tanpa reaktornya masih juga berusaha untuk berbicara dengan baik-baik, mencoba menasihatinya agar menghentikan semua kelakuannya yang sangat membahayakan umat manusia di seluruh dunia, bahkan dirinya sendiri karena teknopor dengan kemampuan regenerasinya yang cepat, dia terlalu kuat untuk coba dikendalikan oleh seorang Stan. Dan Tony yang mendapatkan reaktornya kembali bergegas mencoba menghentikan teknopor. Sementara helicarrier yang sudah mengalami banyak kerusakan pada akhirnya diarahkan menuju wilayah terdekat, yaitu Shanghai. Tony dengan sisa-sisa tenaganya masih berusaha untuk bisa menghentikan teknopor. Walau pada akhirnya dia harus tertangkap, dan maut pun nampaknya sudah mulai mendekatinya. Beruntungnya Tony, tiba-tiba War Machine datang di saat yang sangat tepat. Tampak teknopor yang tiba-tiba menghentikan serangannya hingga terlihat tubuhnya mulai membelah dan tampak ada yang keluar seperti keluarnya sesuatu dari cangkangnya. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, teknopor melesat menjauhi mereka. Kembali, Tony harus berpikir bagaimana caranya agar bisa menghancurkan makhluk tersebut. Sementara teknopor mulai mengambil alih kembali satelit Howard dan mulai mengendalikan satelit-satelit militer yang ada di seluruh dunia. Dan proses pemusnahan massal pun nampaknya akan segera dilakukan. Tiba-tiba Tony teringat akan sesuatu dan dengan bergegas dia menghubungi sang asisten untuk yang terakhir kalinya sebelum dia mati. Tony ingin memberikan sebuah hadiah yang sangat Pepper harapkan selama ini, dan dia berjanji akan memberikan apa yang nanti diucapkannya.
communication. I left the back door when I wrote the Howard software. Ternyata Tony membuat kunci cadangan di program Howard dengan menggunakan suara Pepper dengan kunci vacation alias liburan. Dan Howard pun mulai bisa diambil alih kembali walaupun hanya 1 menit yang tersisa dikarenakan Technopore mulai coba kembali meretasnya. Dengan waktu yang sedikit, Tony bergegas menuju Technopore dan kali ini dia sengaja agar dirinya tertangkap. Lalu dia meminta Rhodey untuk menembak tepat pada reaktornya hingga inilah yang terjadi. I need you to shoot me. Aim for my arc reactor. Do it now. Tony! Di akhir film, nampak Stan sedang berada di sebuah ruangan khusus dengan teman imajinasinya yang bernama Sasha. Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil, walau sesulit apapun cobaan yang kau hadapi, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Dunia ini hanyalah sementara saja, paling banter 70 tahun kau hidup, dan hidup sesudah kematian itulah yang kekal abadi. Jadi, tetaplah menjadi orang yang baik. Terima kasih saya ucapkan bagi kamu yang sudah menonton film ini hingga akhir, dan tibalah saya harus ucapkan